Bonfire Machina de Santa 4, yang berarti Kendaraan Tempur Lintas Udara 4, atau disingkat BMD-4, adalah Infantry Fighting Vehicle yang berasal dari Rusia pasca Perang Dingin. Kendaraan lapis baja ini adalah salah satu yang paling ringan di kelasnya, memiliki daya tembak yang cukup besar. Kendaraan ini dirancang untuk mengangkut pasukan lintas udara Rusia atau VDV untuk meningkatkan mobilitas, persenjataan, dan memberikan perlindungan di medan perang. Perbedaan utama antara BMD-4 dan pendahulunya terletak pada persenjataannya. Kendaraan ini dilengkapi dengan turret Bakchau yang terdiri dari meriam ulir bertekanan rendah 2A70-100 mm, meriam otomatis koaksial 2A72 30 mm, dan senapan mesin koaksial 7,62 mm. Kendaraan ini dirancang oleh pabrik traktor Volgograd dan persenjataannya dikembangkan oleh perusahaan Biro Desain Instrumen KBP yang berlokasi di Tula. Perusahaan Kurgan Masz-Zavod adalah pabrikan resmi kendaraan ini. Kendaraan ini diproduksi pada tahun 2004 hingga sekarang. BMD-4 diadopsi oleh Angkatan Bersenjata Rusia pada 31 Desember 2004. Pada Agustus 2005, Divisi Lintas Udara Pengawal ke-106 menerima batch pertama kendaraan ini dengan 60 unit kendaraan yang diproduksi. Pada tahun 2010, semua pembelian BMD-4 dengan turret Bakchau selanjutnya dibatalkan bersamaan dengan 2S-25. Kolonel Gennady Anashkin mencatat bahwa BMD-4 masih akan masuk layanan karena kendaraan tersebut merupakan generasi baru yang sangat penting bagi pasukan lintas udara. Komandan VDV Vladimir Shamanov mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa BMD-4 asli memiliki basis yang tidak dapat diandalkan, sementara BMD-4M yang dimodernisasi lebih dari memuaskan bagi pasukan lintas udara Rusia. Pada Maret 2008, Kurgan Masz-Zavod meluncurkan varian modernisasi kendaraan yang diberi nama BMD-4M. Penyebab utama perubahan tersebut karena kebangkrutan pabrik traktor Volgograd. Kemudian dilakukan pengujian komprehensif pada BMD-4 yang telah dimodernisasi yang disepakati oleh Kepala Manajemen Lapis Baja, Kementerian Pertahanan, dan Pasukan Lintas Udara Rusia. Produksi massal BMD-4 yang dimodernisasi kemudian ditunda bersamaan dengan 2S-25 Sprut SD. Nikolai Makarov sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia menolak BMD-4 sebagai versi BMP-3 tanpa perlindungan dan harganya lebih mahal daripada tank kelas menengah. Pada Agustus 2012, Alexander Sukhorukov yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan mengatakan bahwa kendaraan lapis baja ini tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh militer Rusia dan tidak akan dibeli. Pada saat yang sama, seminggu sebelumnya, Vladimir Shamanov mengatakan bahwa BMD-4M sepenuhnya sesuai dengan VDV. Ia menekankan bahwa nasib BMD-4M ditentukan oleh Panglima tertinggi, yakni Vladimir Putin Al-Moskowi. Untuk desainnya, BMD-4 memiliki kemiripan yang kuat dengan lambung BMD-3 tetapi dengan sejumlah inovasi. BMD-4 memiliki awak 3 orang yang terdiri dari komandan, penembak, dan pengemudi. Kendaraan ini dapat membawa tambahan 5 penumpang dan lebih luas daripada BMD-1 dan 2. Suspensi terdiri dari 5 roda jalan kecil dan 4 roll track di setiap sisi. Kendaraan ini memiliki transmisi otomatis dengan 5 gigi untuk maju dan 5 gigi untuk mundur. Di bagian persenjataan, BMD-4 menggunakan meriam 100 mm dengan laras berulir sebagai senjata utamanya. Sedangkan untuk senjata keduanya menggunakan meriam otomatis koaksial 30 mm dan senapan PKT 7,62 mm. Kedua senjata berat BMD-4 dipasang pada satu kubah. Kubah ini memiliki putaran penuh 360 derajat dan elevasi maksimum 60 derajat, serta depresi maksimum minus 6 derajat. Meriam ini juga mampu menembakkan peluru berpemandu dan tidak berpemandu. Terdapat 34 peluru. High Explosive Fragmentation tidak berpemandu siap pakai dan dibawa di dalam kubah kendaraan. Dan dilengkapi dengan pengisi otomatis yang menembak dengan kecepatan 10-12 peluru per menit dengan waktu pengisian setiap peluru 5-6 detik
Meriam ini juga mampu menembak sejauh 5 hingga 7 km, tergantung jenis peluru yang digunakan. Meriam otomatis 30 mm dipasang koaksial dengan meriam utama 100 mm. Meriam ini berisi total 500 peluru dengan 245 peluru berdaya ledak tinggi, dan sisanya adalah peluru penembus baja dengan selongsong yang dapat dibuang di luar kubah. Meriam otomatis ini menembakkan proyektil dengan kecepatan moncong 1120 meter per detik dan laju tembakan siklik 350 sampai 400 peluru per menit. Peluru yang ditembakkan dapat menembus lapis baja RHA setebal 22 mm dari jarak 2 km, sambil mengenai sasaran pada sudut 60 derajat. Kontaminasi gas minimum pada kubah dicapai dengan pembukaan kunci yang tertunda karena aksi hentakan panjang laras tunggal dan pengeluaran selongsong ke depan. Senapan mesin PKT 7,62 mm dipasang secara koaksial dengan senjata 100 mm dan 30 mm. Sebanyak 2.000 peluru dibawa di dalam turret untuk senapan mesin PKT. Semuanya digabungkan menjadi satu sabuk untuk menghilangkan pengisian ulang. Selain dilengkapi dengan senjata 30 mm dan senapan mesin PKT, BMD-4 bisa juga dibekali dengan peluncur rudal anti-tank portabel 9P135M yang mampu menembakkan rudal anti-tank tambahan untuk melawan MBT. Kendaraan ini dibekali dengan lapisan pelindung aluminium ringan yang dirancang khusus untuk penerjunan di udara. Pelindung ini melindungi BMD-4 dari senjata 30 mm seperti meriam otomatis miliknya sendiri di bagian depan dan tembakan senjata ringan serta pecahan peluru di bagian samping. Terdapat juga 6 peluncur granat asap 81 mm. Dalam 2 baris masing-masing, 3 dipasang di sisi kubah. Sistem perlindungan nuklir biologi dan kimia dan sistem pemadam kebakaran otomatis disediakan untuk seluruh awak dan penumpang untuk memastikan kelangsungan hidup di lingkungan yang terkena radiasi. Dengan bobot yang cukup ringan, kendaraan ini bisa diterjunkan menggunakan parasut bersama dengan pasukan lintas udara dari pesawat pengangkut Ilyushin 76. Selain bisa diangkut dan diterjunkan dari pesawat, BMD-4 juga memiliki kemampuan amfibi dengan dibekali 2 waterjet yang dipasang di setiap sisi bagian belakang lambung dan dapat berenang dengan kecepatan 10 km per jam dan mampu berenang sekitar 7 jam. Dimensi kendaraan ini memiliki panjang keseluruhan 6,58 meter dengan ujung laras meriam, panjang lambung 6,1 meter, berat 13,6 ton, lebar 3 meter, tinggi 2,45 meter, dan diawaki 3 orang, serta mampu membawa 5 penumpang. Di bagian dapur pacunya kendaraan ini menggunakan mesin diesel 2V062 yang menghasilkan tenaga sebesar 450 tenaga kuda, serta mampu melaju dengan kecepatan maksimal 70 km per jam di jalan beraspal, 45 km per jam di medan off-road, dan jangkauan operasional sejauh 500 km. Untuk variannya, kendaraan ini memiliki beberapa varian lain seperti BMD-4K, varian komandan yang dilengkapi stasiun radio tambahan, BMD-4M, varian modernisasi utama yang dikembangkan oleh Kurgan Mashtafot, BMD-4M2, Sinica, varian terbaru yang dilengkapi dengan kubah Sinica, yang menampilkan panoramic sight dan pencitraan termal untuk pertempuran siang dan malam. BMD-4M OBR, versi yang ditingkatkan dengan perlindungan yang lebih baik, termasuk pelindung sangkar dan sistem peperangan elektronik untuk melawan drone. BMD-4 dibuat untuk bergerak lincah dan cepat, namun bisa juga untuk melumpuhkan kendaraan berat lainnya dengan cara menyerang dan kabur, bukan untuk bertempur 1 lawan 1 di medan terbuka. Jika ingin melihat kemampuan tempur BMD-4 di Perang Rusia-Ukraina, silahkan lihat videonya di channel Al Biruni ID. Itulah sedikit pembahasan tentang BMD-4. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya undur diri, salam Ami Rifle.